Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Megawahyu Utami, Program Studi Farmasi Klinis, Universitas Bali Internasional, 1502-1045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan yang berjudul Peluang Usaha di Bidang Farmasi. Pertama, pendahuluan, di mana kewirausahaan merupakan sikap dan jiwa yang selalu aktif serta kreatif yang berdaya, bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan usaha. Dengan adanya isu back to nature, yaitu kecenderungan kembali ke alam, maka penggunaan bahan alam sebagai obat cenderung mengalami peningkatan. Namun, turunnya daya beli masyarakat terhadap obat-obatan modern yang memiliki harga relatif mahal. Oleh karena itu, hasil-hasil industri agromedisin asli Indonesia telah banyak dimanfaatkan oleh negara maju sebagai bahan baku obat seperti herbal medicine, food supplement, kosmetik, dan parfum. Bidang farmasi berada dalam lingkup dunia kesehatan yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan, yang dimana jenis industri ini meliputi industri obat, kosmetik, jamu, obat herbal, fitofarmaka, dan makanan kesehatan. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari makalah ini, yaitu di mana terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peluang usaha budidaya tanaman obat. Yang kedua, bagaimana peluang usaha pemasaran simplisia. Yang ketiga, bagaimana peluang usaha pengembangan obat tradisional. Yang keempat, bagaimana peluang usaha di bidang makanan. Dan yang terakhir, bagaimana peluang usaha di bidang kosmetik. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peluang usaha budidaya tanaman obat. Yang kedua, untuk mengetahui peluang usaha pemasaran simplisia. Yang ketiga, untuk mengetahui peluang usaha pengembangan obat tradisional. Yang keempat, untuk mengetahui peluang usaha di bidang makanan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peluang usaha di bidang kosmetik. Selanjutnya yaitu definisi dari peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga selalu berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Analisis peluang. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Untuk memahami kebutuhan masyarakat, diperlukan suatu analisis terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan, yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Lingkungan usaha senantiasa berubah setiap saat, bahkan perubahannya cukup pesat dan seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat, di mana untuk mengidentifikasi suatu peluang usaha digunakan analisis SWOT, yang dimana terdiri dari 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis peluang usaha yang pertama yaitu budidaya tanaman lidah buaya. Untuk mengetahui peluang usaha dari budidaya tanaman lidah buaya ini, dilakukan analisis SWOT dan analisis 7P. Pada analisis SWOT yang pertama, yaitu strength, di mana lidah buaya ini sangat mudah untuk dibudidayakan dan lidah buaya juga mudah untuk didapatkan. Yang kedua, weakness, yang dimana lidah buaya ini sudah banyak di pasaran dan budidaya pun sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang ada. Yang ketiga yaitu opportunity, di mana lidah buaya ini sudah banyak dibudidayakan. Yang keempat yaitu threat, di mana adanya pesaing yang dapat menyebabkan kerugian pada penjualan lidah buaya ini. Selanjutnya yaitu analisis 7P. Yang pertama, Produk yang ditawarkan pada jenis usaha ini adalah budidaya dari tanaman lidah buaya. Yang kedua, place, yaitu tempat budidaya yang digunakan untuk membudidayakan tanaman lidah buaya. Harus diperhatikan kondisi tanah, kelembaban, dan cuaca karena akan mempengaruhi pertumbuhan dari lidah buaya itu sendiri. Yang ketiga, price, di mana harga yang ditawarkan kepada konsumen tentunya sesuai dengan standar dan dengan kualitas yang terjamin.
Yang keempat yaitu promosi, di mana promosi sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan produk yang akan kita produksi. Promosi tidak hanya dilakukan dengan cara penjualan langsung ke pasaran, tapi promosi juga dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Yang kelima yaitu people. People di sini yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu sangat perlu diperhatikan karena merupakan kunci penting dalam memajukan usaha yang akan kita dirikan, sehingga jika kita memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, maka usaha yang akan kita dirikan tentunya akan dapat berkembang dengan baik. Yang keenam, physical evidence, berupa desain ruang tempat budidaya tanaman lidah buaya, dan tentunya menarik untuk dilihat konsumen yang akan berkunjung ke tempat budidaya tanaman lidah buaya ini. Yang terakhir ada proses, yang dimana proses di sini merupakan proses di mana mulai dari awal penanaman lidah buaya hingga hasil panen yang akan siap untuk dipasarkan. Yang kedua yaitu peluang usaha pada pemasaran Simplicia, di mana Simplicia yang akan dipasarkan yaitu Simplicia kunyit. Sama seperti dengan peluang usaha budidaya tanaman lidah buaya, peluang pemasaran usaha Simplicia kunyit juga dilakukan berdasarkan analisis SWOT dan analisis 7P. Yang pertama pada analisis SWOT yaitu strength, yang dimana bahan baku untuk pembuatan Simplicia ini mudah untuk didapatkan dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kunyit mengandung kurkumin yang dapat berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu weakness, yang dimana Simplicia kunyit ini sudah banyak berada di pasaran, sehingga perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas dari Simplicia kunyit yang akan diproduksi ini. Yang ketiga yaitu opportunity, yang dimana peluang di pasaran cukup baik karena Simplicia kunyit banyak diolah untuk kesehatan. Yang keempat ada threat, yang dimana adanya pesaing yang dapat menyebabkan kerugian pada penjualan Simplicia kunyit ini. Selanjutnya yaitu analisis 7P, yang dimana pertama produk. Produk yang ditawarkan pada usaha ini yaitu produk olahan kunyit yang dijadikan Simplicia. Yang kedua tempat atau place, di mana tempat yang digunakan untuk pembuatan Simplicia ini yaitu tempat pengeringan harus diperhatikan. Yang perlu diperhatikan yaitu sinar matahari, kelembapan, dan cuaca. Yang ketiga price, harga yang ditawarkan kepada konsumen tentunya sesuai dengan standar. Mengingat Simplicia kunyit ini sudah banyak dipasarkan, sehingga kita harus memperhatikan harga dari pesaing dan harga yang akan kita tetapkan untuk menarik daya beli dari konsumen. Yang keempat ada promosi. Promosi sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan produk yang akan kita produksi, di mana tanpa adanya promosi maka produk yang akan kita hasilkan tidak akan dikenal oleh masyarakat dan tentunya dapat berdampak pada laku atau tidaknya produk yang akan kita pasarkan. Yang kelima adalah people. People di sini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan agar usaha yang kita dirikan dapat berkembang. Karena sumber daya manusia merupakan kunci utama dari berhasilnya suatu usaha yang akan kita jalankan. Yang keenam adalah physical evidence, yang dimana berupa ruangan tempat pengeringan Simplicia. Yang ketujuh adalah proses, dimana proses mulai dari awal pengeringan Simplicia hingga pengemasan hingga siap untuk dipasarkan. Peluang usaha selanjutnya yaitu pengembangan obat tradisional, di mana pengembangan obat tradisional ini yang dilakukan adalah pembuatan jamu daun sirih. Peluang usaha jamu daun sirih diamati dengan melakukan analisis SWOT dan analisis 7P. Pada analisis SWOT yang pertama yaitu sama dengan sebelumnya, yang dimana bahan baku mudah didapatkan dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Weakness sudah banyak dipasarkan dan mengingat bau dan rasa dari daun sirih yang tidak enak, maka perlu diperhatikan bagaimana untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari daun sirih ini. Yang ketiga adalah opportunity, yang dimana peluang di pasaran cukup baik karena jamu sirih banyak diolah untuk kesehatan dan masih jarang ditemukan di pasaran. Yang ketiga adalah treat, yang keempat adalah treat,
yaitu adanya pesaing yang dapat menyebabkan kerugian pada penjualan. Analisis 7P, yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan pada usaha ini yaitu olahan jamu dari daun sirih. Place, yaitu tempat pembuatan jamu yang dimana harus diperhatikan kebersihannya agar jamu yang diolah tidak terkontaminasi oleh bakteri dan tentunya memiliki kualitas dan kuantitas yang terjaga. Price adalah harga yang ditawarkan kepada konsumen tentunya sesuai dengan standar, di mana pasaran dari jamu daun sirih ini masih jarang ditemukan, maka harga yang akan kita berikan kepada konsumen tentunya bukan harga yang mahal dan dapat menarik daya beli dari konsumen. Yang keempat adalah promosi. Promosi sangat dibutuhkan dalam memperkenalkan produk yang akan kita produksi. Karena jika tidak ada promosi, maka produk yang akan kita buat tidak dapat dikenal oleh masyarakat. Yang kelima adalah people. People di sini merupakan sumber daya manusia yang sangat perlu diperhatikan agar usaha yang kita dirikan dapat berkembang. Yang keenam adalah physical evidence, yaitu berupa ruangan pengolahan jamu sirih yang akan diproduksi. Yang ketujuh adalah proses mulai dari awal pengemasan, pengolahan, persiapan jamu yang siap untuk dipasarkan. Usaha selanjutnya yaitu usaha di bidang makanan. Untuk usaha di bidang makanan ini dilakukan produksi olahan keripik pari, yang dimana dilakukan dengan menganalisis SWOT dan analisis 7P. Yang pertama adalah analisis SWOT, yang dimana strength, bahan baku pari sangat mudah untuk didapatkan dan memiliki manfaat untuk kesehatan selain digunakan untuk makanan ringan. Yang kedua adalah weakness, di mana produksi keripik pari ini sudah banyak di pasaran dan pari tentunya memiliki rasa yang pahit. Yang ketiga adalah opportunity, yang dimana peluang yang di pasaran cukup baik karena banyak diolah dan merupakan makanan ringan yang banyak digemari. Yang keempat adalah threat, yang dimana adanya pesaing yang dapat menyebabkan kerugian pada penjualan keripik pari ini. Pada analisis 7P, yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan adalah olahan keripik pari yang menjadi makanan ringan yang tentunya memiliki manfaat untuk kesehatan. Yang kedua adalah place, yaitu tempat pembuatan keripik pari harus diperhatikan kebersihannya agar tidak ada serangga seperti lalat yang hinggap di makanan sehingga dapat mengkontaminasi makanan tersebut. Yang ketiga adalah price, harga yang ditawarkan tentunya kepada konsumen harus sesuai dengan standar, mengingat olahan ini merupakan makanan ringan atau cemilan sehingga harga yang ditawarkan harus sesuai dengan olahan yang diproduksi. Yang keempat adalah promosi. Promosi sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan produk yang akan kita produksi. Yang kelima adalah people, berupa sumber daya manusia yang sangat perlu diperhatikan agar usaha yang kita dirikan dapat berkembang. Yang keenam adalah physical evidence, berupa ruangan tempat pengolahan keripik pari yang harus dijaga kebersihannya. Yang ketujuh adalah proses, yang dimana mulai dari awal pengolahan, persiapan, pengemasan, hingga produk ini mulai dipasarkan. Jenis peluang usaha terakhir yaitu di bidang kosmetik kecantikan, di mana produk yang akan diproduksi yaitu honey lip scrub, di mana honey lip scrub dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, bahan baku mudah didapatkan, memiliki banyak manfaat terutama untuk kesehatan bibir karena madu memiliki manfaat untuk menjaga kelembaban bibir dan mencegah iritasi pada bibir. Yang kedua adalah weakness, yang dimana produk ini jarang ditemukan di pasaran karena memanfaatkan bahan alami seperti madu. Yang ketiga adalah opportunity. Peluang di pasaran untuk produk ini cukup baik karena dapat memberikan manfaat bagi kesehatan bibir. Yang keempat adalah threat, adanya pesaing yang dapat menyebabkan kerugian pada penjualan. Pada analisis 7P, yang pertama produk. Produk yang ditawarkan yaitu honey lip scrub yang merupakan kosmetik dari bahan alami madu yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang kedua adalah place, di mana tempat produksi lip scrub harus diperhatikan kebersihannya agar kualitas produk tetap terjaga. Yang ketiga adalah price, yang dimana harga yang ditawarkan kepada konsumen tentunya sesuai dengan standar.
Yang keempat adalah promosi. Promosi dibutuhkan untuk memperkenalkan produk yang akan kita produksi. Promosi dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat produksi, membeli di toko kosmetik, dan promosi dilakukan dengan menggunakan media sosial. Yang kelima adalah people, di mana sumber daya manusia yang sangat perlu diperhatikan demi kemajuan usaha yang kita dirikan. Yang keenam adalah physical evidence, berupa ruangan yang didesain untuk pengemasan lip scrub ini agar ruangan tersebut tetap terjaga kebersihannya untuk menjaga kualitas dari produk ini. Yang terakhir adalah proses, di mana mulai dari awal pengolahan, persiapan, pengemasan, hingga produk ini siap untuk dipasarkan. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana kesimpulan pada presentasi ini yang pertama, peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua adalah analisis SWOT, merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengenali karakteristik perusahaan. Analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang dipergunakan untuk menyusun pengembangan usaha berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah berbagai macam peluang usaha yang dapat dikembangkan dalam bidang farmasi, yaitu seperti budidaya tanaman obat, pemasaran simplisia, obat tradisional, olahan makanan, dan usaha di bidang kosmetik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.